Oke, jelas kata Pak Betul. Monggo Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Odi. Ini saya langsung share screen saja ya. Ini juga mungkin saya akan memberikan sedikit tip. Jika kalian ingin mengikuti ujiannya, lumayan lancar ya. Jadi pertama, langsung di keyboard itu kita, ini juga berlaku pada ujian sertifikasi ini ya. Jadi sebelum mengerjakan, itu pastikan koneksi lancar. Nah, untuk memastikan koneksi lancar, itu kita harus pertama itu di keyboard ada tombol Windows sama R ya. Nah, run. Terus kemudian ketikkan perintah ini ya. Saya tulis di notepad dulu ya, mungkin biar lebih jelas. Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa koneksi itu selalu lancar ya. Jadi pertama klik di keyboard itu Windows, tombol Windows plus R. Ini bareng ya, Windows plus R itu bareng. Bentar nih, agak ribet. Windows plus R ini bareng. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, terus kemudian ketikan di halaman open, ketikan ini nggak usah pakai kutipnya ya, nggak usah ya. Ring 888 ini alamat IP Google ya. Min T spasi min L spasi 1. 1 ini adalah bitnya ya. Jadi tujuannya biar tidak mempengaruhi bandwidth kita. Jadi kan cuma 1 byte yang kecil. Jadi kita ketikkan perintah ini. Kemudian enter ya. Nah ini, bukan enter ya, klik OK. Nah, ini akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, ini dibiarkan saja. Jadi kalau nanti di sini request timeout itu berarti koneksinya terputus. Nah, ujian UAS sama sertifikasi sama. Pastikan pakai ini ya agar berjalan lancar. Oke ya, itu untuk memastikan koneksi lancar terus ya agar tidak terputus di tengah jalan. Nah, selanjutnya untuk ujian sertifikasi itu nanti akan dibagikan apa namanya di sini itu adalah apa namanya sebentar saya lupa namanya apa ya seed token ya jadi seed token jadi di sini nanti akan dibagikan seed token. Nah cara makainya seperti apa ini contoh ini saya menggunakan akun ya misalnya ini punya saya dapat jadi nanti masing-masing mendapatkan satu token jangan berebutan ya. Token ini hanya bisa dipakai satu kali. Ingat, satu kali. Jadi kalau lebih dari itu nggak bisa lagi. Kebanyakan pada error, alasannya error karena nggak bisa masuk. Karena sudah dipakai. Karena ini hanya satu kali. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan list daftar si token, di copy. Nah, kemudian masuk ke halaman ini ya. Ujiannya itu adalah netachat.com. Jadi dapatkan cheat token. Nanti akan di-share ya di grup itu cheat tokennya. Terus selanjutnya masuk website netachat.com. Jadi langsung di apanya di browsernya netachat.com nanti akan muncul halaman ini ya. Akan muncul halaman ini. Terus kemudian pilih klik login. Di pojok kanan atas di pojok kanan atas. Ya, di sini. Nah, di sini nanti akan muncul banyak pilihan ya. Di sini akan muncul banyak pilihan. Nah, pilih yang redemption token ya. Pilih redemption token. Oke ya, nanti di sini 6 pilih redemption token.
Nah, setelah memilih redemption token nanti akan ada pilihan. Pilihan pertama itu kalau sudah punya akun ya. Pilihan kedua kalau baru. Nah, tentunya pasti kalian semua itu baru ya, user baru. Jadi pilih I am new to Networking Academy. Dipilih ini ya. Nah, setelah dipilih, nanti suruh memasukkan di sini, masukkan nama depan, nama belakang email. Nah, ini selanjutnya itu adalah isi sesuai dengan identitas Anda. Ini diisi. Misalnya contoh punya saya, Martanto. Ini karena saya akunnya ada banyak ya, setiap bikin akun baru. Jadi ya, misalnya di sini, ini contoh ya. Tapi kalau seandainya yang benar sih, kalian cukup pakai titik ya. Jadi kalau misalnya cuma satu apa namanya, satu kata kayak saya, jadi cukup terakhirnya pakai titik. Tapi karena di saya ini sudah ada ya, jadi saya ganti di sini Cirebon. Karena di sini sudah ada di database ini. Nah, emailnya ini email kalian yang kalian aktif kalian gunakan, yang kalian pakai di HP ya. Contoh punya saya. Nah, kemudian student ID ini kasih NIM kalian. Contoh NIM saya 41190867 ya. Ini pakai NIM kalian. Kemudian cheat token yang tadi yang kalian dapatkan. Jadi di paste ya. Nah, jadi mainnya copy paste. Ingat ya, copy paste dari yang di-share. Nanti dari sini itu di copy paste. Jangan apa namanya istilahnya jangan diketik ya. Di copy paste biar nggak salah. Terus setelah itu kemudian submit. Nah, ini perlu diketahui nanti kan ada dua ujiannya sama ya. Untuk Python dan IT sosial itu sama ada dari sini. Jadi yang satunya kalau udah daftar seperti ini, kemudian yang satunya pakai ya I currently have Network Academy login. Kalau yang sudah ya. Tapi kalau yang belum pakai yang ini. Jadi nanti dua kali tuh pilihnya ini sama yang ini ya. Kalau yang pertama pilih yang I am a new Network Academy. Terus kemudian kalau misalnya ada yang ngomong, saya udah pernah bikin Pak di situ waktu SMA misalnya. Nah, tetap ya kita pakai yang new aja dulu. Jadi pakai ganti email yang baru. Karena nanti ini kita masukkan asosiasikan ke Akademi IGMI ya. Oke, kemudian di submit. Nah, ini sudah ya. Jadi jangan diulang-ulang ya. Kalau sudah your request complete successful itu ini sudah berhasil ya. Jadi ada keterangan seperti ini berarti sudah berhasil. Nggak bisa diulangi lagi. Paham ya? Ingat, redeem hanya bisa sekali saja kodenya. Nah, selebihnya itu nggak bisa lagi. Jadi jangan istilahnya komplain kepada admin, Pak ini si tokennya nggak bisa. Padahal udah dipakai. Nah, dipakainya karena hanya satu kali saja. Ingat ini, saya garis bawahi satu kali saja. Nah, setelah selesai kita meredem si token, saya ketik di sini ya. Kemudian nanti tadi kan ya isi sesuai dengan kemudian di sini tadi apa submit dah. Pokoknya tadi ya klik kemudian apa tadi submit atau kirim ya, lupa saya tadi submit atau kirim atau apalah tadi ya. Nah, nanti setelah muncul halaman baru ini, setelah muncul halaman baru dengan tulisan itu ya. Nah, terus kemudian masuk ke email. Setelah ada tulisan itu, langkah ke-11 itu adalah masuk email.
Ini contoh, masuk email seperti ini. Mana nih? Nah, nanti akan muncul emailnya ini ya, Networking Academy. Seandainya di kontak nggak ada, coba dicari di spam. Spam atau sosial atau promosi, dicari ya. Biasanya itu harusnya sudah ada. Nah, setelah seperti ini, kemudian pilih Activate Account. Jadi langsung diklik Activate Account. Nanti akan muncul diarahkan ke halaman baru. Masuk email. Buka email dari Cisco. Terus NetAchat ya tadi, NetAchat ya. Terus kemudian klik tombol Activate Account. Nanti diarahkan di halaman, jadi nanti muncul tab baru ya, tab baru. Nah ini munculnya di sini. Terus disuruh mengisikan password ya. Nah passwordnya itu kebanyakan mahasiswa tuh suka lupa. Ini saran bagi yang mudah lupa, itu pakai NIM kalian ya. Jadi kan di situ syaratnya kan ada huruf besar, huruf kecil, angka, minimal 8 karakter. Nah, jadi untuk memudahkan itu isi password dengan ini ya contohnya ya. IK besar, MI kecil, terus NIM kalian. Contoh. Ini biar kalian nggak bingung kalau misalnya nanya, itu loh passwordnya IKMI, IK besar, MI kecil, terus kemudian NIM-nya 411900867. Nah, contoh seperti ini ya, saya masukin ini. Jadi kan ini ada apa? Ini sudah 4 terus tambah huruf angkanya 4 ya. Jadi lebih dari 8 ya. Tuh seperti itu. Contoh ini ya, kita pakai ini ya. Nah, terus kemudian dimasukkan, di bawahnya juga sama, jadi diulangi 2 kali. Terus create my account. Oke, nah seperti ini. Nanti akan ini minta ngisi lagi ya. Jadi ke 16, klik create account. Muncul tab baru. Nah ini isi kembali, isi data Anda di kolom yang telah disediakan. Ini maksudnya di sini ya, yang telah disediakan. Ini kan masih ada yang kosong. Contoh misalnya birthday, misalnya saya bulan apa ya? Misalnya saya bulan Juli, misalnya bulan Juli. Tahunnya misalnya tahun 2000. Walaupun saya biar kelihatan muda ya. Juli 2000 ya. Berarti di sini udah 22 ya. Agree. Terus di sini what your practice. Nah, nanti kan di sini muncul ya. Jadi setelah di checklist nanti muncul prefer. Nah, di sini gendernya contoh saya male ya. Male atau female ya. Jangan non binary ya. Terus kemudian do you have disabilitas? Ini diisi. Kalau cacat yes, kalau enggak pilih no. Terus kemudian di sini ada praktisnya. Ini pilih less than 1 year. Karena kalian kan baru 1 semester ya. Jadi less than 1 year, jadi kurang dari 1 tahun. Terus kemudian checklist, terus klik create account lagi. Oke. Nah, nanti sudah muncul seperti ini ya. Sudah muncul kelasnya ini. Ini kelasnya. Jadi sudah muncul kelasnya. Coba saya aktifkan ujiannya ya. Coba ya untuk contoh.
Contoh ini mau saya aktifin ujiannya ya. Satu aja contoh ya. Jadi yang ada tulisannya exam nih dikerjakan ya. Ini saya bikin. Oke ya. Nah ini masuk, cara masuknya tinggal klik launch course. Nah ini kita lanjutkan ya, isi data, kemudian create account ya tadi. Terus ini muncul tab baru halaman kelas. Nah di sini tadi klik launch course. Nah, ini setelah diklik launch course, nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Di sini itu ada halaman course home, grade, message, calendar. Nah, grade ini adalah nilai kalian yang akan muncul ya. Nah, di sini ada checklist-nya di sini ya, ada checklist-nya. Jadi nanti kalau kalian sudah mengerjakan, itu nanti checklist-nya akan muncul ya. Tapi kalau ini yang launch sama chapter bisa langsung di checklist sendiri ya. Tapi untuk yang ini nggak bisa, harus dikerjakan. Jadi yang chapter ini dikerjakan, chapternya semua ya. Jadi yang ada examnya ini pokoknya dikerjakan. Terus kemudian untuk mengerjakan ini kan setelah kerjakan end of course feedback, nanti di sini akan muncul final exam. Final exam ini muncul kalau sudah mengerjakan course feedback. Nah, soalnya ini tenang saja bahasa Inggris ya. Jadi bisa kalian kerjakan sambil buka Google Translate boleh. Jadi ini ada batas waktunya, contoh nih ya. Jadi nanti diklik yang bagian itu, terus kemudian nanti muncul di kolom sini ya, take assessment ya. Jadi di exam ini nanti akan muncul take assessment. Diklik nanti akan muncul halaman baru. Terus pilih continue. Nah ini terus kemudian begin assessment. Jadi diketahui waktunya durasinya 1 jam ya, 1 chapter 1 jam. Nah ini pastikan yang tetap jalan ya. Kayak contoh nih ya, ini request timeout. Nah ini berarti nggak connect, nggak stabil. Nah pastikan ini jalan terus ya. Jadi contoh ini with component control communication seperti ini ya. Jadi soalnya seperti ini nanti di next sampai submit. Nanti akan muncul nilainya ya. Jadi contoh seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di close nanti seperti ini nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Tadi kan masih ada waktu, batas waktu ya. Tapi ini bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Nah, nanti muncul di sini nilainya. Persentasenya berapa persen. Nah, ini yang harus dikerjakan ya semua ini ya. Quizzing enggak sih ya? Yang chapter saja nih. Chapter, practice final exam. Terus ini A+ ini. Nah, di sini kalau kalian nanti kalau mengerjakan ini, kalau nggak salah bisa dapat potongan harga untuk yang ujian sertifikasi lainnya. Ada nih. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk pelaksanaan ujiannya seperti itu. Nah, waktunya itu 1 minggu. Jadi setelah kalian mendapatkan seat token semuanya sudah masuk, nanti akan saya aktifkan ujiannya. Jadi ujian tidak akan langsung aktif kalau belum saya aktifkan. Jadi di situ waktunya cuma 1 minggu. Seperti itu ya. Ini ya, kerjakan yang ada tulisan exam. Itu ya, semua yang ada tulisan exam
Kalau muncul tag assessment itu berarti bisa dikerjakan. Kalau nggak muncul ya berarti udah gitu. Terus kemudian di sini tadi untuk final exam harus mengerjakan course feedback dulu. Kalau nggak dikerjakan course feedback, nanti nggak akan kebuka final exam-nya. Terus kemudian seperti itu ya pelaksanaan ujiannya. Jadi nanti biasanya langsung melalui admin saja. Nah, untuk misalnya terjadi kendala atau bingung, bisa langsung ke kampus, hubungi saya ya. Langsung menghadap ke saya ada di samping BAK ya kalau kalian kampus, atau bisa, tapi kalau ini jangan berharap banyak ya. Jadi kalau misalnya hubungi via WA, ini saya nggak jamin ya, maksudnya tuh nggak bisa standby 24 jam. Jadi kalau bisa ya sewajarnya jam kerja ya. Kalau lebih dari jam kerja itu ya saya kurang responnya ya. Jam kerja juga kadang kurang responnya juga. Jadi ya kalau bisa sih kalau kendala langsung datang aja ke kampus biar nanti cepat bisa diselesaikan. Kalau WA itu lama nanti ya. Via WA dengan nomor, nanti silakan dicatat. Kalau mahasiswa nggak punya nomor saya, kebangetan ya, berarti dia nggak aktif. Ini nomor WA saya, silakan dihubungi jika ada kendala nanti pada saat pelaksanaan ujian. Nah, seperti itu ya. Untuk ujian Python juga sama, di kuisnya dikerjakan. Di situ kan ada Python, saya kebetulan nggak buka kelasnya ya, nanti instruktur yang lainnya yang akan membukakan kelas Python. Nah, di situ untuk Python, kalau nggak salah itu kuis ya. Kuisnya nggak tahu jumlahnya berapa, terus kemudian finalnya. Jadi yang paling banyak yang ini, kalau yang Python sih nggak terlalu banyak ya. Oke, seperti itu ya. Saya kembalikan kepada Pak Audi. Oke ya, untuk pembawa acara silakan saya kembalikan. Oke, Pak Martanto, terima kasih. Ini sangat menarik sekali dan